yang kemudian sidang mediasi ini dipimpin oleh Ibu Luciana Apang. Ya. Jadi pada prinsipnya pada pembicaraan mediasi tadi, penggugat menyampaikan isi gugatannya. Tapi ada hal yang menarik. Hakim mediator ada menyatakan bahwa perjanjian itu tidak harus tulisan, bisa lisan, karena itu pernah terjadi pada saat zaman dulu beliau sebagai di kampung, ya gitu. Dan kemudian kami dari tergugat 1 dan tergugat 2, ketempatan saya ya, yang sekarang dijuluki pengacara kampung, mengaminkan apa yang disampaikan oleh Ibu Luciana, bahwa sampai dengan sekarang saya masih mewarisi perjanjian lisan itu, yaitu sampai dengan sekarang saya juga masih berkomunikasi by phone kepada buruh tani yang di kampung kami, ya saya sebutkan, Desa Narigunung, Kecamatan Tigan Regat, Kabupaten Garut, Sumatera Utara. Saya masih berkomunikasi. Saya suruh dia, ya buruh tani itu, untuk bercocok tanam, ya secara lisan, dan sepakat tidak melakukan tekanan kepada buruh tani itu. Ya, sepakat di situ. Artinya ketika kami sepakat, maka ada prestasi di situ. Nah, kemudian kami sampaikan bahwa kalau misalkan mediasi itu salah satu unsurnya adalah berdasarkan Perma 1 2016 adalah beretikat baik. Tapi jadi persoalan adalah ketika kami ingin melaksanakan mediasi hari ini, ya kemarin kuasa hukum penggugat ada mendesak ya melalui rekan media juga untuk klien kami segera ya menghadiri panggilan, ya padahal ini kondangan ya sebenarnya, undangannya ya, nah, bukan panggilan tapi undangan. Nah, seperti ini ya, undangan ke Indak. Artinya kalau mau mediasi jangan dong cari kesalahan ya, seperti itu. Korbannya 2023 katanya, tetapi lapornya 2025. Lah emangnya sakitnya lama kok sekarang lapor? Ini kan mencari-cari kesalahan. Artinya mediasi dengan rohnya beretikat baik tidak terpenuhi pada hari ini. Yang kedua saya sampaikan, kalau perjanjian lisan seharusnya tidak ada yang boleh tertekan, seperti yang saya sampaikan. Nah, kemudian lanjutannya adalah dilakukan mediasi lanjutan tanggal 1 Juli. Saya pikir demikian. Silakan, kawan. Itu sudah pasti dia merasa tertekan ya terhadap produknya yang diburuk-burukkan mulai Oktober 2024 dijelek-jelekkan, bahkan ada bahasa yang nanti kita akan buktikan di sidang pidana, kredibilitas dokter akan hancur. Itu kan tekanan. Ada bahasa itu akan disampaikan dalam persidangan berbentuk WA ya, seperti itu. Bukan kekerasan tapi kesepakatan, adanya tawar menawar situ dari 5M, dokter RG menawar jadi 4M, artinya kan ada kesepakatan yang dibuat. Nah, saya jawab ya. Oke, nah ini masing-masing juga dulu mahasiswa pernah jadi preman terminal ini. Ya pernah nih ya, pada saat mengambil uang diktatnya, dia sering katakan, ya malak mahasiswa yang lain, kasih 1.000, tawar dong bang, bisa kan? Tukang palak juga suka nawar gitu loh. Kenapa? Kebutuhannya memang malak. Ini semua ini bekas mahasiswa tukang malak dulu ini. Ya, jadi pemalakan pun juga boleh tawar menawar, seperti itu. Jadi kalau ada yang tertekan salah satu pihak dinilai pemerasan. Artinya di situ tidak terpenuhi adanya prestasi, tekanan, pemerasan. Oke? Nah, itu dia yang saya sampaikan tadi. Maunya mediasi mau baik-baik, tapi didesak laporkan klien kami. Kan begitu. Kami akan melengkapi dokumen-dokumen lainnya. Karena kemarin kan klien kami diundang. Sekali lagi, diundang bukan dipanggil. Ada beberapa dokumen termasuk CV-nya dan lainnya. Kami harus laporkan kembali ke Indak hari Selasa. Bukan kami tidak mau, tapi karena memang kami sudah
menjanjikan itu. Seperti itu. Silakan, Pak Robert. Mana Pak Robert? Ya, jadi sesuai dengan permintaan dari Indak kemarin itu, kita dikasih waktu tanggal 24. Dikemukakan tadi pihaknya penggugat meminta kita ketemu tanggal 24. Sementara kalau kita datang ke sidang sini tanggal 24, di Indak kita nggak datang. Jadi diomongin lagi, tuh nggak datang tuh ke Indak, nggak datang kan masalah kita begitu. Ya sementara kita mau baik-baik mediasi, kita dijeblosin di Indak, nggak tahu mediasi apa jadinya kalau begitu, ya. Jadi kita masih ke Indak, harus kita lengkapi. Kalau nanti ke sana nggak, itu lebih penting, ya. Katanya nanti kalau nggak datang ditangkap, ya kan, katanya ditangkap. Tapi lebih penting itulah daripada mediasi ini. Jadi kita minta diberikan lagi pada. Bang, undangan belum masuk dalam. Begini, perkembangan ini ya, seperti hari ini dia nggak datang. Perkembangannya adalah kasus pidananya sudah masuk ke pengadilan. Ya, itu uang 4M yang pertama itu yang diperas sama yang dikeluarkan ke developer, ya, menjadi TPPU kena pasal, sehingga uangnya disita. Itu kan konteksnya sudah masuk di tanggal 24 besok. Itu sebabnya Dr. Raja tidak datang pada hari ini. Dan juga kalau kita kalau kita melihat komen-komen yang ada di media ini, wajib datang, ya. Nah, sementara dari yang ngomong wajib datang itu sendiri, prinsipalnya tidak datang, ya, tidak sanggup mendatangkan prinsipalnya. Jadi menurut kami kalau memang tidak sanggup mendatangkan prinsipal, ya jangan menggugat lah, supaya kewajibannya tidak laksanakan tapi menggugat. Jadi mestinya dia siap. Pada saat dia tidak mampu mendatangkan prinsipalnya, kewajibannya tidak mampu melaksanakan, jangan menggugat gitu. Tapi kalau sudah menggugat, wajib datangkan hari ini. Ya, jadi jangan cuma bilang wajib, tapi tidak bisa mendatangkan prinsipalnya. Ya. Perdamaian, ya silakan Pak Surya. Jadi kami tegaskan bahwa klien kami Dr. Raja saat ini patuh dan taat atas peraturan Mahkamah Agung untuk melakukan mediasi. Mediasi tetap kami laksanakan, tapi dengan pasti kami nyatakan klien kami tidak mau berdamai. Tegas kami nyatakan bahwa klien kami tidak mau